Kemarin kalau si PM cedera tuh, pakai obat apa? Ya, halo masyarakat Benji, balik lagi nih sama podcast Benji. Kita udah sama jokinya tim ilegal, Mas Abeng. Sehat, Mas Abeng? Sehat, alhamdulillah. Iya. Kenapa itu rambut diwarnain? Tadi ini persiapan event mobil di GMR. Nah, siapa yang ngecat? Ngecat di salon. Salon gua. Sepik banget. Ini yang nonton pada ketawa, bohong gue ini. Salon. Dari yang lomba dibagi itu? Iya. Lah, udah. Adanya persiapan, ada event di Makassari mobilan. Nah, ya udah kan, maksudnya biar saya agak terkenal sedikit gitu ya, dilihat orang. Jadi caranya gimana nih biar dilihat orang? Ya udah rambut aja lah dipirang-pirangin biar baru. Mukanya kan muka lama nih, maksudnya rambutnya baru biar baru gitu. Biar nyala juga di lapak ya. Sampai sekarang belum luntur berarti nih. Belum ini. Buset, tapi alhamdulillah berkat geberan PM podium 2 ya. Iya, alhamdulillah. Tim ilegal 1-2 di New Era kemarin. Nah, sekarang saya mau bahas ini nih. Kan dari kemarin ke Mas Tukul sama sekarang tadi ke Pak Yanto dijelasin apa tentang suplemen herbal. Iya. Nah, Bang Abeng kan sebagai penanggung jawab joki di sini pasti tahu tuh dosis-dosisnya yang bagus untuk burung muda, untuk burung yang udah rampas berapa. Nah, kalau buat burung muda itu bagusnya gimana ngasihnya? Ngasih dosisnya herbal. Kalau buat saya burung muda bagusnya habis cabut telur. Setelah dia naik giring berarti Rabu sama malam Sabtu sama malam Minggu. Burung muda. Iya, kalau burung muda. Nah, kalau kayak si PM? Kalau kayak CPM kan dia dilihat burungnya stabil. Terus cc terbangnya kan dia enjoy burungnya. Jadi kita kasihnya dia agak banyak. Kalau RJB kan emang menurut saya RJB itu khasiatnya buat nafsu makan, cc terbang, sama nafsu kawinnya bagus. Jadi kalau burung stabil, saya banyakin RJB-nya. Oh gitu. Iya. Berarti nggak semuanya takarannya sama ya? Iya. Semua player kita lihat karakternya si player itu ya. Nah, kalau bagusnya tuh burung muda itu emang cukup 3 kali atau boleh lebih? Sebenarnya boleh kalau herbal itu kembali ke jokinya ya, dilihat dulu karakter burung mudanya seperti apa. Tapi kalau buat burung muda yang stabil, dia bisa ditambahin. Kalau buat burung yang cc terbangnya cepat, kencang, masih kurang stabil, dia lebih sedikit biasa ngasihnya. Tadi kan Pak Yanto sempat bilang tadi ngasih sama cewekan juga. Iya. Ngaruhnya apa itu? Soalnya kalau habis cabut telur biasanya nafsu kawin betina itu kan berkurang. Nah, jadi buat itu aja kalau betinanya. Biar Nafsu makannya nafsu kawinnya itu langsung ini dia. Biar cepet giring juga. Iya, cepet biar giring. cepet ngeketnya. Nah, tadi kan si Pak Yanto bilang senang juga nih ngelatih piyik. Piyik yang bagus dijodohin itu mulai di bulu berapa? Kalau menurut saya dijodohin tuh piyik paling bagus tuh bulu 3. Kenapa? Karena kalau bulu 3 dia kan udah, kalau saya bilang tuh di bulu 3 itu udah bisa dibilang meranjak dewasa kalau burung piyik. Jadi meranjak dewasa, dia punya cewek, gimana sih? Dia punya cewek pertama, punya pasangan. Jadi dia baru masa subur. Jadi semangatnya lagi baru keluar bagus ya, baru lagi press. Puber gitu. Iya, lagi puber. Itu cewekannya ada yang bilang bagusnya ngikutin sama yang ngeloloh dia. Bener nggak sih?
Kalau buat saya sih kayak betina tuh nggak ngaruh deh. Nggak ngaruh harus mirip ibunya yang ngelola ya. Jadi kalau warna betina kan emang banyak. Jadi kalau buat saya burung muda tuh lebih bagus dikasih yang warna-warna agak terang, yang ada putih kayak gitu. Soalnya kan pandangan burung muda itu nggak langsung jauh dia. Makanya lebih bagus lagi kalau jodohan pertama itu yang agak terang, lebih baik. Nah, piyik abis kalau menurut Bang Abeng tadi bulu 3 dijodohin. Nah, mulai dibawa ke lapak itu langsung dibawa ke lapak bulu 3 itu pas sudah giring. Kalau buat saya sendiri piyik yang jodoh bulu 3 giring itu lebih baik di kandang dulu, ditarik-tarik di kandang. Dipale-pale Iya, gitu. dipale-pale. Nanti kalau dia telur pertama, kerem pertama dicabut, baru setelah itu dibawa ke lapak. Baru berarti seteloran apa gimana? Iya, tunggu nelor seteloran dulu. Nunggu seteloran dulu. Nah, kalau udah bulu 3 gitu, di lobnya jarak-jarak 30 meter dulu atau langsung gas apa titik 1 segala macam. Oh enggak. Kalau pik baru jodoh baru dibawa ke lapak itu ya paling 5 meter paling 5 meter itu juga 2 giringan. Paling lama 2 giringan 5 meter. Bener-bener sabar banget dong. Iya. 2 giringan 5 meter doang. Kenalan lapak doang berarti itu. Iya. Kenalan lapak doang. Itu pernah nggak lagi ngelatih terus giringnya tahu-tahu jelek ganti cewekan? Oh itu sering malah pernah ya. Kalau buat piyik sampai nemu yang bener giringnya stabil gitu ya. Habis 5 meter 2 giringan baru tahapan ya paling kita kalau menurut saya di pik 3 itu sampai pik 1 tuh paling jauh saya paling 30 meter. 30 meter? Iya. Nanti kalau udah bulu rampas baru saya mulai titik 1, titik 2, jaring gandeng kayak gitu caranya. Berarti di engkel dong? Iya, di engkel gandeng kayak gitu. Rampas itu nggak langsung gandeng terus di engkel? Enggak, jadi dia engkel gandeng kayak gitu. Selang-seling gitu? Iya, selang-seling gitu. Kenapa? Biar kenapa tuh? Soalnya kan kalau burung pik muda gitu kan memorinya masih 0. Jadi cara kita ngisi memori itu gandeng sama yang sudah punya memori di kolongan. Gandeng sampai dia dapat memori. Baru cara kita tahu dia udah dapat memorinya di engkel kayak gitu. Kalau dia udah jalur pulang berarti dia udah ada memorinya. Ngelatih mental juga ya. Iya. Kalau dia nggak gandeng tetap bisa pulang sendiri. Nah, itu berarti sampai setar berarti tuh. Iya. Dari rampas titik 1 2 sekian sampai setar. Itu baru lomba di giringan B. Kalau apa ada proses lagi kalau di ada proses lagi kalau saya. Udah mulai bisa ikut lomba apa enggak? Apa? Ada prosesnya, masih cari napas, tenaga, kayak gitu masih cara kayak gitu. Nyari napas biasanya pakai apa tuh? Kalau cari napas di tahapan latihan biasanya. Enggak ada yang bilang pakai gula merah gitu. Bener nggak sih? Ya emang sih itu benar, tapi kalau cara saya nggak kayak gitu. Saya lihat di latihan aja, jam terbang. Lebih ngelihat si cara kerjanya burungnya itu ya. Di lapangan. Di sini ngelatih piyik ada yang lagi dilatih? Ada 3 pasang. Udah sampai mana prosesnya? Yang 2 piyik 3 baru sampai paling 200 meter. 200 meter. Terus yang baru penjawat, baru rampas, baru titik 2. Berarti udah karakter yang menurut Bang Abeng tadi nyari nafas, nyari stabil, baru mulai ikut lomba. Iya. Udah mulai ikut lomba. Nah, dari lomba dari B pindah ke A itu apalagi seleksinya? Pak, kalau dari giringan B ke A paling saya terserah burung. Kalau emang dia nelor ya berarti panjang ngeram, tapi kalau dia telurnya telat ya udah berarti dia panjang giring kayak gitu. Berarti patokannya di nelor sama giring? Iya. Nggak harus dilolohin dulu? Enggak. Menurut Abang Abeng gimana tuh kalau yang dia proses pendewasaannya harus dilolohin dulu? Iya, kalau itu sebenarnya benar sekali ya, kalau burung piyik pendewasaan harus dilolohin itu benar sekali, saya juga setuju kalau itu. Tapi kalau mental sama tenaga
Dari jam terbang saya percaya. Dia udah stabil terus sampai ikut B kan kloternya nggak gitu banyak ya. Kalau dia udah stabil terus berapa kali lompat giringan B, baru naik ke A. Iya. Di sini belum ada yang naik ke A. Baru ini giringan ini naik 2. Naik ke A. Iya. Mainnya di mana tuh? Ya Di lapak paling mana? nanti Kodam. Ini kebetulan yang naik juga adanya PM. Adanya PM. Kelabu Selap sama Coklat Jembus. Jambul juga nggak? Enggak Jambus. Beda ya, beda sendiri berarti dong si Iya. PM tuh kalau jambul. Nah kalau tadi pas proses nyari nafas itu suplemennya gimana? Kalau suplemen ya tetap pakai RJB gitu. Dosisnya? Dosisnya ya paling habis. Kan katanya terserah burungnya tuh. Nah Oh kalau itu proses iya. dosisnya nambahin apa dikurangin gitu? Kalau itu paling dosisnya bertahan dulu seperti awal. Ditahan. Ditahan dulu sampai dia maksimal di giringan A itu, baru kita main dosis lagi. Main dosis lagi. Iya. Kalau dari jemuran? Dari jemuran ya, saya kalau lihat jemuran dari burung gerobok sama burung stabil aja, mainnya di situ aja. Kalau burung stabil, saya paling nggak terlalu lama. Tapi kalau burung-burung yang gerobok itu sih malah agak lama. Berapa lama tuh? Kalau burung gerobok ya minimal jam 1 baru diangkat. Tapi kalau burung-burung stabil ya kita setengah 12 sampai jam 12 sudah diangkat. Itu udah pasti ngaruh tuh Iya. ya. Udah pasti ngaruh jadi lebih stabil tuh burungnya. Iya. Kalau buat burung dewasa berarti itu kayak tadi yang dikasih tahu Pak Yanto ya. Kalau udah bebas kita ngasih tiap hari tuh. Iya. Si PM. PM dikasih herbal tiap hari dari keluar hari Rabu itu nggak masalah. Nggak akan ngerusak Nggak akan ngerusak. karena masih herbal. Karena masih herbal. Nah kalau piyik, kalau kacang tanah buat piyik itu seberapa ngaruh sih? Kalau kacang tanah sebenarnya cuma ngaruh buat badan sih. Biar bikin apa tuh? Biar badannya cepet ngisi. Kalau piyik kan kebanyakan tuh kalau baru giring, kecapean, dia kan badannya turun. Jadi dia ada pembentukan badan, jadi badannya kurus. Biasa kayak gitu. Jadi cara mempercepat badannya membentuk itu paling kacang, bantuannya kayak gitu. Itu rutin dikasih kacang? Enggak, paling seminggu pas posisi dia ngerem aja paling 2 kali. Oh pas baru ngerem doang? Iya, posisi dia dikasih ngerem. kacang? Tiap hari dikasih? Tiap hari dikasih enggak. Soalnya kalau kacang itu dia lemak sih kayaknya. Dia lemak buat burung itu, dia ganggu bobot badannya juga, Sang. Kalau buat yang ngelolo dikasih apa tuh? Kalau dikasih pur emang ngaruh nggak? Kalau buat saya player yang piyik yang mau diloloin cari dewasa ya, itu ngaruh sebenarnya kalau dikasih pur. Jadi kalau saya biasanya piyik yang diloloin, kalau mau dikasih pur paling waktunya 1 minggu. Setelah itu udah makan jagung lagi dia. Cukup di situ? Iya. Nggak boleh, itu lebih lemak lagi ya? Iya. Kalau pur itu. Kalau udah di giringan A, mungkin nggak tuh burung bisa balik lagi ke B? Ya tergantung burungnya juga sih. Kalau emang dia belum mampu, emang dia belum bisa buat di giringan A atau buat event, ya udah tetap pasti saya balikin lagi ke B. Biar difokusin lagi, kalau di B kan difokusin. Biar sampai lebih matang lagi. Iya, berarti masih kurang matang. Kalau buat di sini ada burung ini nggak? Untulan? Untulan di sini ada, kebetulan untulan ada 1 tapi nggak pernah dipakai. Kenapa? Iya. Karena kita lebih kalau buat saya ngelatih piyik yang cepet tuh pakai untulan, kalau bisa digebar. Ya kalau bisa player kayak gitu. Kalau mau lebih cepat daripada pelatih yang. Berarti nggak semua player kalau digandengin bakalan rusak ya? Iya, nggak semua. Emang dia cuma buat ngajarin jalur doang itu ya? Ngajarin jalur, ngajarin turun. Berarti untulan kalau menurut Bang Abeng nggak asik karena nggak digeber ya? Iya, kurang asik. Nggak kena geberan, nggak tahu karakternya. Iya, nggak tahu karakter. Nggak pernah pakai selain herbal? Nggak pernah saya pakai, paling saya pakai herbal.
Ada ramuan-ramuan lagi kayak apa? Bahan-bahan kayak serai gitu-gitu pakai nggak? Ya kalau serai pakai, tapi paling 2 kali. Jahe gitu kencur? Enggak. Serai itu diapain? Serai ya biasa paling direbus, airnya nanti dibasuh aja badannya. Kayak gitu biasanya posisi dia giring. Giring dimandiinnya kapan? Iya, biasanya malam. Malam di pas baru keluar atau gimana? Pas lagi Enggak, biasa habis cabut-cabut makan. Habis makan. Iya. Pas emang mau lomba. Iya, giringan lomba. Kalau lagi ngerem mah nggak perlu. Iya, nggak perlu. Emang jadi lebih apa itu burung yang dikasih serai? Kalau serai sih, kalau yang selama ini saya lihat ya burung kena serai itu jadi cepat hilang capeknya tuh. Capeknya cepat hilang. Terus apa besoknya cepat semangat lagi dia. Nah kemarin kalau si PM cedera tuh, pakai obat apa? Kemarin cuma serai sama tetawan. Cuma tetawan. Iya. Tetawan itu apaan tuh sih? Tetawan ya herbal sih, herbal buat luka dalam. Di apa? Dikasihnya diolesin apa dimakanin? Dia kan bentuknya bulat tuh. Mm-mm. Agak lembek gitu, jadi dibulat kecil segede jagung, ya udah disuapin. Bukan dioles. Enggak dioles. Obat dalam aja. Paling obat luarnya ya serai. Kayak gitu. Berarti dimandiin, terus lewat dari obat dalam. Iya. Nah itu berapa lama dikasihnya tuh si PM? Kalau kemarin mah, kalau PM sih dihitungnya cepat tidak kemarin mah. Mungkin nggak terlalu parah kali. Segiringan ngerem dia setelah cabut telur kembali fit lagi. Nah selama Bang Abeng jadi joki, pernah burung paling cedera, paling parah cederanya apa? Paling parah ya itu tuh tritis mata merah. Kenapa? Sininya ngebengkak. Kakinya Jadi ngebengkak. kayaknya iya. Dia turun karena gelang yang tinggi itu, jadi kayaknya gelangnya naik nyangkut kayak gitu. Jadi mampet. Iya. Diapain sama Abeng tuh? Kemarin saya cuma pakai minyak tawon sama tetawan. Diurut sama Bang Abeng. Iya. Tiap malam minyak tawon, kadang serai. Udah obat dalamnya cuma tetawan. Berapa lama sembuhnya? Kali ini dia agak lama, soalnya luka kedua. Luka pertama sempat bengkak, pincang, sembuh, dimainin lagi, pincang lagi. Ya udah akhirnya kemarin juga sempat stres, ya udah akhirnya apa Pak Yanto bilang ya udah potong aja kali gelangnya ganggu, ya udah akhirnya gelangnya dipotong. Ya kalau udah kayak gitu mendingan dipotong. Coba makanya lihat nanti habis gelangnya udah lepas, masih pincang nggak gitu. Nah buat kedepannya mau lomba kemana lagi Bang Abeng? Buat kedepannya karena sekarang Lebaran ya belum ada pikiran, jadi paling cari-cari lapak deket aja dulu. Kalau ke lomba nasional nanti berangkat nggak? Belum ada pikiran kalau buat lomba nasional. Di padel? Masih belum kayaknya kalau saya sih masih pengennya di Jabodetabek aja dulu gitu. Tapi dulu udah pernah kan? Iya dulu sempat pernah sih ke teman ke Lampung, ke Tegal, Pekalongan. Beda nggak sih suasananya lombanya? Apa burung-burung sono sama burung sini apa tarungnya tuh beda apa? Kalau tarung burung sama ya, Jabodetabek, Pantura, Jawa itu sama. Cuman bedanya mungkin peserta sama tiket. Jadi tiketnya di Jawa itu murah, jadi pesertanya tuh banyak ya mungkin. Jadi itu aja yang beda tuh. Ngelepek di latihannya aja tuh kita udah bener-bener ngamanin burung, gimana caranya burung kita aman, kayak gitu aja sebenarnya. Bedanya. Saking rame. Ya. Takutnya kan turun keinjak, apa nabrak orang di situ aja. Pernah emang kejadian gitu burung keinjak? Iya keinjak. Pernah lihat di Lampung ada yang keinjak, di Tegal ada berapa biji gitu. Burung Bang Abeng bukan? Bukan. Punya orang, lihat aja. Jadi hati-hati banget tuh ya. Iya, malah ngeri ya. Ya udah berarti tadi Bang Abeng sarannya buat burung muda jangan terlalu banyak dikasih suplemennya karena takut ngeganggu ya. Yang boleh dikasih dosis stabil itu burung yang udah jalan, udah stabil. Udah jalan, sudah stabil kolong, baru dikasih dosis banyak. Terus kalau ngelatih piyik tadi itu bener-bener 2 giringan ya bener-bener 5 meter. Iya. Kenalan lapak dulu. Giring, iya, kenal lapak, kenal betina. Terus
di silang-silang tuh gandeng, Iya, gandeng, engkel, gandeng, engkel, iya. baru pindah ke B nyari apa nafas stabil, Iya. baru ke A. Iya. Gimana burungnya ya? Iya, terima. Ya udah Bang Abeng, terima kasih banyak nih udah sharing-sharing sama channel Benji Obis. Semoga tim ilegal kedepannya makin stabil, makin banyak podiumnya. Amin. Rambutnya ganti lagi warnanya, Oke, siap. jangan kuning dong. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe channel Benji Obis. Kalau yang emang minat sama burung-burung di sini, ntar kita taruh nomornya di deskripsi. Sampai bertemu di konten-konten berikutnya. Mudah-mudahan lebih bermanfaat buat merpati kolong Indonesia. Amin.